Bu, Bu, panjenenganipun punya rumah bagus besar, bahagia apa tidak? Baik. Tapi di mana rumah kita sesungguhnya, Bu? Di akhirat jauh bener. Jangan ke akhirat dulu, kita masih di Sentono. Kok belum apa-apa sudah akhirat? Memang mau ke akhirat duluan? Nah, rumah kita sebagai muslim adanya di hati kita, Bu. Rumah kita sesungguhnya adalah hati kita. Kok bisa begitu, Syauki? Betapapun besar rumah kita, hektaran mungkin kita punya lahan, miliaran mungkin diantara kita punya uang, tapi kalau hatinya kecil, sempit rasanya itu rumah. Nggih apa nggih? Berapa banyak Bapak Ibu punya kenalan yang mereka tinggal di perumahan-perumahan mewah di kota sana, tapi yang tinggal di sana terkena yang namanya penyakit broken home. Penyakit tidak betah di rumah. Istri kemana, suami kemana, anak kemana. Rumah bagus-bagus yang nempatin pembantunya saja. Ada apa tidak? Banyak. Tapi malam hari ini saya bangga, saya saksikan secara langsung. Bu, oi, mau kemana oi? Oi, pulang bareng oi. Oi. Panitia minta tolong tutup aja gerbangnya biar ndak ada yang keluar. Tadi katanya sampai pagi. Bapak Ibu, malam hari ini izin Bu Lurah, malam hari ini saya saksikan langsung betapa saya bangga dengan saudara-saudara saya di Pelampitan ini. Rumah walaupun kecil, alhamdulillah punya. Alhamdulillah. Walaupun rumah kita di sini masih masuk golongan pemerintah, rumah yang RSSS, SSSS, SSSSSSS. Rumah yang sangat-sangat sederhana sekali, sampai-sampai selonjoran saja pun susah. Tapi karena saudara saya di Pelampitan ini hatinya luas, besar, saya yakin rasanya itu rumah. Di rumah antara istri, suami dan anak masih bisa bertukar cerita setiap waktunya. Betul? Di rumah masih ada yang mau membaca Al-Quran. Di rumah masih ada yang bersenandung solawat. Di rumah ketika ada tetangga yang membutuhkan pertolongan langsung dibantu. Di rumah di sepertiga malam terakhir masih ada yang bangun untuk sunnah tahajud. Subhanallah. Kalau seperti itu saya yakin besar rasanya itu rumah. Nggih apa nggih? Bu, kula ngerti suami ibu kan juga sering bangun tengah malam nggih. Ngapain? Nguyuh. Bikin repot malaikat. Malaikat udah siap-siap ngambil buku catatan, kirain mau tahajud, nguyuh. Mana ada Syauki, rumah sempit hati luas. Oh maaf, ayo kita lihat. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah mencatat rumah beliau tidak lebih dari 3 kali 4 meter saja, Bu. Enggak lebih dari 3 kali 4 meter. Tanya diri kita malam hari ini. Mungkin saya percaya ada di antara para jamaah malam ini yang 3 kali 4 meter baru ukuran kamarnya saja. Nggih? Rumah baginda Nabi total semua luasnya hanya 3 kali 4 meter saja. Bahkan dalam riwayat diceritakan ketika beliau sedang sunat tahajud di kamar beliau,
Istri beliau Sayyidatuna Aisyah sampai melipat kakinya supaya baginda Nabi bisa sujud. Tapi lihat, dari rumah yang 3 kali 4 meter tersebut keluar sabda beliau yang sangat dahsyat, mengajarkan kita umat Islam. Apa? Baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Kenapa? Hatinya Nabi luas. Ini kadang-kadang yang bikin celaka di Pelampitan ini, sudah rumah numpang hati sempit. Kiamat sudah itu. Itu terkena 2 penyakit kata orang tua kula, Rahmatul Abror Yazainuddin MZ. Itu kena 2 penyakit, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Bu, orang yang kena 2 penyakit ini insya Allah ndak bisa gemuk, Bu. Beneran ini? Lawang ngelihat orang senang susah, ngelihat orang susah seneng. Nggak boleh ngelihat tetangga dari jalan raya nenteng plastik Indomaret, meriang, bawa ke puskesmas. Sampai puskesmas dapat kabar temennya beli motor baru, diimpus. Coba bayangkan kalau temennya beli sawah, mungkin bisa mati mereka. Tersiksa oleh perasaan. Makanya syarat utama dari baginda Nabi, kalau kita mau bahagia, kita harus punya hati yang luas. Merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita. Tidak mudah ngiri atas apa yang sudah Allah berikan kepada orang lain, Bu. Ngiri ini penyakit bahaya, Bu. Coba bayangkan, itu baru ngiri. Coba kalau nganan. Oh lu ya tuh nganan. Nah makanya kalau nyuwun ngapunten nggih, belakangan ini kita di Setono ini lebih sering mengkhawatirkan penyakit jasmani, tapi kita sering lupa ngobatin penyakit rohani. Padahal penyakit jasmani yang kita derita ini cuma menghancurkan dunia saja, tidak sampai mencelakakan akhirat. Penyakit jasmani itu jantung. Bu, orang kena jantung kok gede lagi ini Ustaz. Jangan digedein lagi monitornya. Minta maaf. Tes. Ya. Resiko orang terkena jantung itu apa sih? Ayo. Resiko terbesar dari orang yang kena jantung apa? Paling mati. Gede lagi nih Ustaz. Kok bisa gede sendiri sih? Tes. Masih kegedean. Tes. Ya. Sampai mana saya barusan? Mati. Kalau begitu apa bedanya jantung sama penyakit lain? Gagal ginjal mati, diabetes mati, tidur pun bisa mati kalau di tengah jalan. Yuk, kalau tidak percaya monggo silahkan coba nanti malam. Penyakit jasmani resikonya cuma mati. Belum pernah kalau ngaji sama guru-guru kalau Mbah Yai, nanti para penghuni neraka ketika ditanya, Mas, kenapa jenengan bisa masuk neraka? Tumor, Pak. Tumor nggak akan mampu menjebloskan kita ke dalam neraka. Nggih apa nggih? Tapi kalau penyakit jasmani yang kita derita, naudzubillah, dunia kita dijauhkan, akhirat kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Qadir Rabbul Jalil. Pelit,
Apa pelit di sini? Medit. Ah? Cetil. Cetil. Saya tanya, ada nggak jamaah uswatun hasanah yang senang sama orang cetil? Ada apa tidak? Nggak ada. Walaupun kadang-kadang panjenenganipun juga suka cetil. Tapi nggak ada dari kita yang senang berkawan dengan orang yang punya sifat cetil. Cetil di dunia kita dijauhkan, di akhirat nanti kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Qadi Rabbul Jalil. Makanya ayo lewat wakaf Al-Quran, momentum wakaf Al-Quran ini perluas lagi hati kita, ya, merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita, tidak mudah ngiri atas apa yang sudah Allah berikan kepada orang lain. Kuncinya di mana? Tambah lagi syukur kita kepada Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Kalau kita mau bahagia, kita harus punya hati yang luas. Yang kedua, kalau kita mau bahagia, pesan baginda Nabi apa? Yang kedua, mohon maaf Bu, karena baginda Nabi seorang laki-laki, maka hadis yang keluar dari baginda Nabi itu yang kedua, kalau kita mau bahagia Pak, kita harus punya zaujatun solihah, punya istri biar cakep asal taat Pak. Ya buat nopo-nopo toh Pak, kalau istri Bapak di rumah sudah cakep terus taat, saya kasih tahu Pak, kalau belum mati jangan dikubur Pak. Bener-bener. Bu, saya mau ngasih oleh-oleh malam ini untuk masyarakat di Setono ini, mau? Saya mau ngasih oleh-oleh untuk jamaah Masjid Uswatun Hasanah yang perempuan, mau? Oleh-olehnya adalah sebuah kalimat yang diajarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Bu, Sayyidina Umar pernah mengajarkan setiap perempuan pasti bisa menjadi seorang istri. Setiap perempuan pasti bisa menjadi istri. Tapi tidak setiap istri sanggup dan mampu jadi pendamping untuk suaminya. Bu, makanya saya sering bilang dalam pengajian tahadusan bin nikmah, saya nih Bu Muhammad Syauqi ini, kalau saja di alam ruh saya boleh milih Bu Lurah, fulan, labbaik ya Rob, kau mau lahir ke dunia ini sebagai laki-laki atau sebagai perempuan? Demi Allah saya berani mengucap. Berkah saya ngaji dengan poro yai, saya baru tahu, saya kalau boleh milih, saya lebih milih jadi perempuan lahir ke dunia daripada laki-laki Pak. Kenapa? Betapa Allah dan baginda Nabi sangat menyayangi kaum perempuan. Allah dan baginda Nabi sangat menyayangi kaum perempuan. Bu, perempuan untuk meraih surganya Allah, pada mau masuk surga? Mau? Perempuan untuk meraih surganya Allah modalnya ndak perlu banyak-banyak. Beda Pak sama kita orang laki Pak. Orang laki panjenenganipun kalau mau masuk surga modalnya harus keluar banyak. Perempuan nggak perlu banyak-banyak modalnya, cukup 4 dijanjikan baginda Nabi. Apa? Idza shalat khamsaha wa sauma syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zaujaha fadkhulil jannah mil ail babi syi'ti. Seorang perempuan, perempuan,
yang apabila perempuan tersebut sholat 5 waktu, ngapunten nggih, ibu-ibu pada sholat 5 waktu apa tidak? Alhamdulillah, satu Pak, modalnya sudah tercapai ibu-ibu di Setono ini. Yang kedua, perempuan tersebut wasauma syahroha, berpuasa saat bulan Ramadan. Ibu pada puasa Ramadan 2 sudah, alhamdulillah. Yang ketiga, perempuan tersebut wahafizat farjaha, menutup auratnya saat keluar rumah. Ibu-ibu kalau keluar rumah nutup aurat, ya kan nggak mungkin telanjang keluar rumah, Bu. Mesti walaupun belum sempurna, tapi kan minimal kita tutup auratnya, nggih apa nggih? Berarti perempuan di sini sudah 3 syaratnya tuh. Cepat apa tidak? Kita belum apa-apa, Pak. Nih ibu-ibu di sini sudah 3, Pak. Allahu Akbar. Ini perempuan di sini terbukti calon penghuni surga semua. Kenapa? Kita orang laki belum apa-apa, di sini ibu sudah 3 loh, Pak. Dan yang keempat, perempuan tersebut wa ta'at zaujaha, mereka taat sama suaminya. Taat apa tidak? Nggak kompak. Yang ibu taat, tapi bapak-bapak sebelah kanan nggak ngomong, cuma saya lihat. Bu, perempuan yang punya 4 modal ini, jaminan baginda Nabi apa? Fadkhulil jannata min ayyil babi syi'ti. Silahkan kalian perempuan yang punya 4 modal ini masuk pintu surga yang mana kalian hendak masuki. Kira-kira mudah apa susah? Mudah nek kalau ngomong. Bu, taatnya seorang istri kepada suami dalam Islam niku hukumnya wajib, selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena dalam Islam perempuan itu swarga manut, neraka katut. Selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah, maka perempuan wajib taat kepada suami. Kok begitu Syauqi? Nggak adil sekali. Bukannya nggak adil di sini, nilai ibadah. Karena perempuan yang paling hebat dalam kacamata Islam, mereka yang ridho dan ikhlas berapapun pemberian dari suaminya, Bu. Perempuan yang hebat dalam kacamata Islam, mereka yang ridho dan ikhlas berapapun pemberian suaminya. Nggih, Bu? Tapi Pak, jangan pura-pura ndak denger, Pak. Karena laki-laki yang paling hebat dalam kacamata Islam, mereka yang royal dan boros kepada istrinya, Pak. Ini baru seimbang. Maaf Pak, nih sekarang bapak-bapak saya ajak ngomong nih. Pak, kita kan orang laki lebih sering egois sama istri kita. Nggih apa nggih, Bu? Maaf Pak, ngapunten Pak. Kita orang laki-laki itu biasanya cuma tahu ngasih duit saja, Pak. Kita nggak pernah mikir sekarang ini sembako naiknya gila-gilaan. Nggih apa nggih? Apa sekarang yang nggak naik? Yang turun cuma harga diri akhir-akhir ini, Pak. Duh, nggak percaya. Nih kadang-kadang suami kan begitu, sudah ngasihnya pas-pasan, minta makannya yang enak-enak. Dasar laki-laki. Makanya saya sampai malam ini nggak seneng sama laki-laki. Loh, Bapak jangan guyung-guyu tok loh Pak. Nih, dengerin Gif. Bu, kita kompak ya.
Mau ndak kompak? Mudah-mudahan lewat keberkahan Quran besok-besok ditambahin uang dapurnya. Tapi harus kompak. Mau kompak? Mau kompak? Nih, laki-laki, para laki-laki dengerin curhatan hati seorang perempuan di halaman Masjid Uswatul Hasanah ini. Bu, listrik naik apa tidak? Beras naik apa tidak? Gula, garam, daging, susu. Ini harga ndak pernah kompak, Pak. Tapi saya yakin dan saya percaya kaum perempuan di sini insya Allah soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Makanya sekali lagi saya tegaskan, ini kaum perempuan ini harusnya sangat berterima kasih kepada baginda Rasul. Kok begitu Syauki? Karena jujur Bu, baginda Nabilah yang mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan di dunia ini. Dulu sebelum baginda Nabi hadir di dunia ini, nasib perempuan itu menyedihkan dan memilukan. Sebelum Islam ada, nasib perempuan itu menyedihkan dan memilukan. Bahkan ada seorang sahabat Sayyidina Umar bin Khattab itu mempunyai kebiasaan sholat yang agak unik. Sayyidina Umar kalau sholat agak unik. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sayyidina Umar itu beda sama yang lain. Ketika salam ke kanan, Sayyidina Umar tersenyum dengan gembira. Begitu menoleh ke kiri, Sayyidina Umar berurai air mata nangis. Sampai Sayyidina Ali heran. Ya Umar, ada apa li? Kok sholatmu ini aneh sendiri dibanding yang lain Umar? Aneh kenapa Ali? Kalau kau begitu salam ke kanan kau tersenyum, tapi begitu kau menoleh ke kiri kau menangis. Ada apa rupanya? Ya Ali, sungguh ketika menoleh ke kanan saya tersenyum, saya lagi memikirkan kebodohan saat saya jahiliyah. Saya pernah bikin berhala dari bongkahan roti. Saya puja-puja, saya sembah-sembah berhala tersebut. Begitu sudah selesai saya sembah, saya ngomong sendiri kepada berhala tersebut dari roti. Wahai Tuhan, kalau tadi saya sudah sembah-sembah, sekarang saya lapar. Boleh nggak kira-kira saya makan kamu Tuhan untuk menutupi lapar saya? Ali, begitu gagah saya saat jahiliyah, sampai Tuhan pun saya makan. Lalu kalau kau menoleh ke kiri, kenapa kau menangis Umar? Saya juga memikirkan masa jahiliyah saya, ya Ali. Saya pernah punya seorang anak perempuan Ali. Bagaimana dengan tangan saya kubur hidup-hidup anak perempuan saya. Menyesal saya bertobat. Mudah-mudahan tobat saya dijawab oleh Allah Subhanahu. Sayyidina Umar karena memiliki anak perempuan sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, sampai dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena perempuan ketika belum ada Islam sangat menyedihkan nasibnya. Seolah-olah perempuan dilahirkan hanya untuk melahirkan. Tapi tengok ketika baginda Nabi hadir ke dunia ini, beliau ternyuh melihat kaum perempuan saat itu. Keluarlah sabda beliau yang paling dahsyat untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan. Apa? An-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Kalau baik perempuan, baik negara. Kalau rusak perempuan, hancur negara. Maka perempuan bisa setara nanti akan jadi di dalam surga kaum perempuan oleh Allah nanti di dalam surga
akan dijadikan pemimpin para bidadari. Amin. Tapi kebanyakan perempuan setan. Lu enggak percaya? Maaf Bu, maaf. Ini terjadi saat Isra dan Mi'raj. Ketika baginda Nabi kembali dari Mi'raj, beliau berkumpul sama para sahabat. Beliau berkata, "Ayyuhal ashab, para sahabat, labbaik ya Rasul. Semalam saya diberangkatkan Isra dan Mi'raj." Iya. Saya berangkat dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis, Palestina. Terus saya diberangkatkan lagi ke Aras bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya Rasul. Kemudian saya mendapatkan perintah sholat untuk saya dan umat Islam lakukan. Kemudian ya Rasul, alhamdulillah saya dikasih kesempatan melihat surga dan neraka. Begitu mendengar kalimat surga dan neraka, ada sahabat bertanya, "Izin ya Rasul, biarkan saya bertanya. Ada apa fulan?" "Ya Rasul, benar engkau dikasih kesempatan melihat neraka?" "Iya." "Saya ingin tanya ya Rasul, siapa ya Rasul yang paling banyak menghuni neraka saat itu ya Rasul?" Kaget para sahabat ketika baginda Nabi bersabda, perempuanlah yang paling banyak menghuni neraka. Apa perempuan itu tidak sholat? Sholat. Apa perempuan tersebut nggak baca Quran? Baca Quran. Apa perempuan tersebut nggak mau datang ke majelis taklim? Oh maaf Pak, rajinan perempuan majelis taklim daripada kita laki-laki Pak. Nggih apa nggih Bu? Tengok aja seragamnya Pak. Senin lain, Rabu lain, Kemis lain. Kalau memang perempuan tersebut sholat, baca Quran, rajin hadir ke majelis ilmu, tapi kenapa ya Rasul kok banyak kaum perempuan banyak menghuni neraka? Nabi menjawab pertanyaan tersebut, berlinang air mata beliau karena memikirkan kaum perempuan di neraka. Beliau bersabda, sungguh yang menyebabkan kaum perempuan banyak menghuni neraka saat itu, hunna yakfurnal asir, karena perempuan tersebut kurang berterima kasih kepada suaminya. Tapi ini saya cerita, sekarang ini perempuan Jakarta yang kayak begitu Bu. Di Jakarta. Kalau di sini sih insya Allah sama. Nah, Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maksud konteks punya istri yang solehah adalah, kalau kita mau bahagia di setono ini, kita harus punya pasangan soleh dan solehah Pak. Kenapa? Dengan menjadikan diri kita pasangan yang soleh dan solehah ini, insya Allah akan melahirkan generasi-generasi muda yang soleh dan solehah juga di setono ini, insya Allah. Makanya Bu, tugas ibu itu lumayan berat Bu. Baginda Nabi itu mengajarkan tugas perempuan itu al-umu madrasatul ula. Pesantren pertama buat anak-anak kita itu adalah orang tua, terutama ibu. Sampai untuk urusan perempuan baginda Nabi sampai mengulang-ulang, ya Rasulullah, ya, siapa orang yang paling harus saya taati ya Rasul? Ibumu. Nih, bukti baginda Nabi sayang dengan kaum perempuan. Lalu siapa lagi setelah itu ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasul?
bapakmu deh. Kita kalah hitungan, Pak. Bayangkan, ibu 3 kali disebut, kita bapak berapa kali? Udah kalah hitungan, Pak, kita sama perempuan, Pak. Ibu 3, bapak 1. 1 bapak. Ini salah ngitungnya, salah. Cari untung aja panjenengan ibu. Ayo, jadikan diri kita masing-masing sebagai orang tua, sosok yang soleh dan soleha di hadapan anak-anak kita. Karena baginda Nabi mengajarkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini terlahir dalam keadaan suci. Fa'abawahu yahudiyan, nasroniyan, au majusian. Maka orang tuanya lah yang akan menjadikan ini anak sebagai seorang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Kita orang tuanya. Sampai pepatah Arab pernah mengajarkan, saking pentingnya nih, Pak, saking pentingnya kita menjadi sosok soleh dan soleha. Ma fil aba fi abna. Bapak kalong, anak biasanya jadi kampret. Ya penggi. Kalau bapak nyolong, anak ikutan nyopet. Fotokopi itu bagaimana asli, Pak? Jangan pernah kita berharap punya anak yang soleh dan soleha kalau kita orang tua sendiri tidak bisa bersikap soleh dan soleha di hadapan anak-anak kita. Mimpi, mohon maaf, saya berani berkata, mimpi kita di Setono ini, di Pelampitan ini, punya generasi muda yang Qurani. Sedangkan panjenengan ini pun sedoyo nggak senang baca Quran di hadapan anak-anaknya. Dan maaf, saya minta maaf, jangan berharap masjid uswatun hasanah akan dipenuhi oleh anak-anak muda sholat berjamaah kalau saja kita orang tua enggak mau bawa anak kita untuk sholat berjamaah di masjid-masjid kita, Pak. Ini kan sedih melihat masjid kita sekarang. Masjid kita sekarang ini enggak ubahnya seperti museum. Tahu museum? Tahu museum, Pak? Tempat penyimpanan barang-barang antik yang isi masjid uswatun hasanah rata-rata 50 tahun ke atas, Pak. Barang antik, apkiran sudah. Sementara anak-anak mudanya kemana? Anak-anak mudanya asik cari warung-warung kopi yang ada di pinggir jalan, Pak. Ini loh, Pak. Akibat apa? Akibat keteledoran kita untuk mendidik anak-anak kita secara agama. Sekarang sudah tidak bangga lagi kita. Ngapain kamu masuk pesantren, nak? Paling nanti ujung-ujungnya jadi ustadz tahlil. La haula wala quwata illa billah. Kita sekarang lebih bangga anak-anak kita pandai berbahasa Inggris. Was wis was. Kita lebih bangga anak-anak kita mampu joget TikTok daripada kita melihat anak kita pandai membaca Al-Quran dan menghidupkan sholat berjamaah. Bu, saya punya contoh. Pakai contoh saja biar mudah dipahami. Mudah-mudahan contoh saya tidak terjadi di Pelampitan tercinta ini. Amin. Yang saya mau contohin begini. Umpama terjadi kebakaran tepat di samping rumah panjenenganipun sedoyo. Api membesar. Kita di dalam tidak tahu di samping rumah kita terjadi kebakaran. Masyarakat Pelampitan teriak dari luar, Pak, Bu, kebakaran, ayo keluar, selamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan. Karena kita di dalam, kita kedengeran sayup-sayup, apa ini kebakaran? Nengok dari jendela, benar di samping rumah api sudah membesar. Karena panik, kita beresin barang-barang yang bisa kita bawa keluar. Kan biasanya begitu, nggih? Lagi asik ibu beresin barang supaya bisa dibawa keluar, ibu lihat anak bapak ibu lagi tertidur pulas di kamarnya. Kira-kira
Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika di samping rumah terjadi kebakaran, anak malah asik tertidur? Apa yang panjenenganipun lakukan? Bangunin. Baik. Kalau ndak mau bangun, gemblok, gendong, benar. Baik, alhamdulillah. Berarti Yai jawabannya sama di semua tempat saya tanya. Cuma yang jadi masalah begini, Bu. Kalau untuk urusan api dunia, Bapak Ibu mau bercapek-capek, berpeluh-peluh gendong anaknya supaya nggak kebakar api dunia. Lalu kenapa untuk urusan api neraka, Bapak Ibu ndak ada yang mau bercapek-capek, berpayah-payah gendong anaknya untuk menyelamatkan masuk ke dalam neraka? Bu, kapan terakhir Ibu memeriksa bacaan Quran anak dan cucunya? Kapan Bapak sholat berjamaah di uswatun hasanah, anak cucu beriring sejalan dengan Bapak? Kita nggak pernah peduli pendidikan agama anak-anak kita. Kita bangga anak kita mempunyai titel yang panjang, S1, S2, S3, SD, SMP, PMP. Tapi jangan sampai lupa titel yang akan menemani kita sampai ke dalam kubur cuma satu, almarhum. Betul. Makanya tadi hadisnya diputar dalam video saya sebut, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa thalathin. Kalau anak cucu Adam meninggal dunia, terputus semua amaliyahnya kecuali 3. Ilmu yanfa', shadaqatan jariyah, wa waladun sholih ayyad'ulah. Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang diterima, dan doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia. Tapi sekali lagi saya berhusnuzon bahwa insya Allah Bapak Ibu yang hadir malam hari ini di halaman masjid, insya Allah adalah orang tua yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan nanti di masa akan datang, generasi-generasi muda Pelampitan dan Setono ini pada umumnya akan menjadi generasi-generasi muda yang Qurani. Amin ya Rabbal. Itu yang kedua ya. Kalau kita mau bahagia, kita harus punya pasangan yang soleh dan solehah. Yang ketiga, kalau kita mau bahagia, pesan baginda Nabi yang ketiga, kita harus punya di dunia ini misbahun munir, punya lampu yang terang. Apa lampu kita? Neon, lampu dunia. Patromak, cahaya dunia. Lilin, pelita dunia. Lampu yang benar-benar kita butuhkan nanti adalah lampu dan cahaya yang akan menerangi alam kubur kita. Misbahun munir di sini ay amalun katsir, amal yang banyak. Kenapa sebabnya? Karena amal kita itu nanti yang akan nerangin alam kubur kita. Bu, ngapunten nggih, minta maaf, minta ridho nggih. Nih, semua nih panjenengan sedoyo nih. Maaf. Yang hadir di halaman ini malam ini nih, nih semua nih. Nih calon-calon jenazah. Ih. Bu, bakal mati ndak? Mati ndak? Mati. Bapak-bapak deh, sebentar ada yang protes. Syauki ngomongnya kasar. Mati. Kita nih manusia, Syauki, bukan hewan. Masa manusia disebutnya mati? Jadi salah. Betul? Yang benar apa?
Mati apa meninggal? Berarti ibu cuma datang doang ke majelis taklim, nggak pernah dengerin ustazahnya ngajar. Ayo kita baca sama-sama. Innas solati wanu wamah stop. Mati apa meninggal? Mati. Nggak boleh bacaan sholat wamah meninggal, nggak boleh. Semua kita cuma sebatas perantau di bumi Allah ini, semua kita. Namanya orang merantau kan mesti pulang, betul? Orang merantau mesti sombong kita. Kalau kita sadar kita hanya seorang perantau, tapi tidak pernah mikirin pulang, Bu. Pulang seharusnya senang. Pulang harusnya girang. Contoh, selepas pengajian wakaf Quran, Bapak Ibu pulang ke rumah masing-masing. Senang apa tidak? Kenapa senang? Pulang, bisa tidur, copot kerudung, ganti daster. Bapak-bapak saya bisa ngopi di rumah, betul? Terbukti orang pulang pasti. Dulu waktu masih sekolah, kalau masih ingat, di kelas ada guru galak sekali. Pas pelajaran beliau ada pengumuman dari kepala sekolah, Bapak guru nggak masuk kelas, anak-anak boleh pulang. Hore! Senang apa tidak? Kenapa senang? Pulang. Terakhir, selesai hidup di dunia, kita pulang kepada Allah. Pulang. Senang apa enggak? Nggak konsekuen. Mau bilang senang takut nanti subuh. Apa sih Pak, Bu, yang bikin kita pulang kepada Allah berat? Ada yang ngeganjal di hati. Dua diajarkan orang tua kami, Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ. Pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta sama urusan dunia ini, berakar dunia di hati kita. Sehingga timbul saat berpisah, maka pasti percayalah akan terasa berat untuk kita. Bahkan saking beratnya urusan dunia, baginda Nabi itu pernah mendapatkan teguran dari malaikat Jibril alaihissalam. Saking sayangnya malaikat Jibril kepada baginda Nabi ditegur. Tapi ulama sepakat, teguran malaikat Jibril ini merupakan kias, karena pengen negur kita umat Islam. Memang kenapa Syauki? Baginda Nabi mah maksum, liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Hei Muhammad, dosamu yang dulu, yang sekarang, atau yang akan datang, itu pun kalau ada, sudah bebas ampunan dari Allah. Beliau maksum. Nah makanya teguran malaikat Jibril ini adalah untuk kita umat Islam. Memang ditegur apa baginda Nabi saat itu? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, silahkan kau berbuat sekehendak hatimu Muhammad. Kau mau cinta harta, mau cinta jabatan, mau cinta apapun, silahkan berbuat sekehendak hatimu Muhammad. Berbuat sekehendakmu Muhammad. Tapi ingat baik-baik Muhammad, fa innaka mayyitun, bahwa sesungguhnya engkau pasti akan jadi mayat juga nantinya Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya teguran malaikat Jibril ini selaras dengan hadis baginda Nabi mengendikan, ad-dunya sijnun lil mu'minin wa jannatun lil kafirin. Dunia itu penjara buat kita orang beriman, tapi surganya buat orang kafir. Namanya tinggal di dalam penjara, ada hal, jangankan di dalam penjara. Nah, kita saja di lingkungan warga ada yang namanya rukun tetangga. Betul atau betul? Ada aturan main Pak RT bikin tuh Pak. Tamu 2 kali 24 jam wajib lapor kepada RT setempat.
Tuh, itu aturan. Apalagi kita bicara agama. Makanya saya nggak habis pikir ketika masih ada orang Islam sendiri berkata, Islam itu agama yang terlalu banyak larangan. Islam nggak cocok tinggal di era digitalisasi sekarang ini. Islam agama yang ketinggalan zaman. Maka harus ada pembaharuan dalam Islam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oh, Islam itu zaman ontak gigit besi. Sekarang zamannya handphone gigit kuota. Dia bukan Islamnya yang banyak larangan, Bu. Malah kalau buat saya, dalam Islam hampir tidak ada larangan. Kalaupun ada larangan dalam Islam itu cuma satu. Apa? Yang dilarang sama Allah kan satu doang. Siapa bilang Islam banyak larangan? Oh, kok bisa begitu Syauki? Karena masih banyak dari kita yang melihat larangan itu satu persatu. Ini dilarang, itu dilarang, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Makanya Islam jadi agama larangan. Kalau saya permudah, karena saya ngaji sama Yai, bahwa baginda Nabi itu kalau untuk urusan umat, yassiru wala tu'assiru. Kalau bisa yang mudah, kenapa mesti dipersulit untuk penjelasan? Kalau buat saya, apapun yang dilarang sama Allah, haram hukumnya kita umat Islam jalankan. Kan cuma satu larangan itu. Apa sih yang mau kita rebutin di dunia? Betul? Jangan sampai kita mati-matian. Ini maksud saya. Jangan sampai kita mati-matian untuk sesuatu yang tidak bisa kita bawa mati nanti. Bukannya kita nggak boleh cinta dunia, boleh. Al-Imam Ibnu Athaillah sendiri mengajarkan, ini dunia. Ambil yang kalian perlu, nikmati yang boleh. Sebisa mungkin kalian umat Islam jangan sampai gagal di dunia ini. Ya Allah, seolah-olah lewat ajaran Imam Ibnu Athaillah, Islam itu mengajarkan begini. Umat Islam, kalian jangan jadi orang yang bodoh. Karena kebodohan pangkal kemiskinan. Kemiskinan gerbang awal menuju kekafiran, Pak. Jangan sampai kita gagal di dunia ini. Tapi nah ini loh, seimbangnya Islam ini. Kalaupun kita sampai gagal di dunia, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Kan kita masih punya akhirat. Ya pengge. Artinya apa? Jangan cara kita mencari dunia saat ini sampai menghancurkan akhirat kita nanti, Pak. Kok bisa begitu Syauki? Karena Al-Quran mengingatkan kepada kita, walal akhiratu khairul laka minal akhirat, jauh lebih utama daripada dunia beserta isinya. Tuh yang pertama, hubbud dunia, cintai dunia seperlunya, cintai akhirat sepenuhnya. Itu yang pertama ya, yang membuat kita pulang kepada Allah berat. Yang kedua, terakhir, dan ini yang paling utama. Apa yang membuat kita pulang kepada Allah itu berat? Ragu-ragu semua jawabnya. Yang kedua, karena ndak punya bekal. Betul? Lo ndak punya bekal kok paksa berangkat. Sampai tujuan belum tentu, sengsara di tengah jalan terlihat. Kenapa? Ndak punya bekal berangkat. Saya cuma pegang duit 25.000 rupiah. Pengen saya dengan modal 25.000 rupiah hendak pulang ke Jakarta. Kira-kira sampai apa tidak? Kalau saya paksa berangkat, paling sampai Nganjuk, paling jauh sudah jadi gembel saya. Kenapa? Ya hendak punya bekal berangkat. Betul? Mumpung roh belum berpisah dari jasad. Mumpung
ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam. Mumpung pintu tobat masih terbuka lebar-lebar, ayo kita persiapkan diri kita sebelum nanti malaikat Israel menjemput kita. Nah, Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya atas dasar itu, sebelum saya lanjut lagi, atas dasar itu malam hari ini kami tawarkan ke hadapan Bapak Ibu investasi dunia dan akhirat dalam hal amaliyah yang paling menguntungkan buat kita. Apa investasi dunianya Syauki? Mengeluarkan harta di jalan Allah. Keuntungannya apa Syauki? Keuntungan dari harta yang Bapak Ibu keluarkan, saya pastikan, tapi yang paling kecil saja yang saya kasih. Mau yang paling kecil? Apa itu Syauki? Allah pasti berkahkan harta Bapak Ibu sekalian. Kalau berkah harta itu yang paling kecil Syauki, memang apa yang lebih dahsyat dari berkah harta Syauki? Oh banyak. Diberikan kita anak keturunan yang soleh dan soleha. Lalu Syauki, disehatkan kita dari segala penyakit. Dawu mardokum bis sadaqah, obati penyakit yang ada di badan kita dengan mengeluarkan sedekah. Tapi yang paling dahsyat, Allah akan kasih kita karunia berupa diringankan rasa sakit sakaratul maut. Tapi saya minta maaf, yang ketiga ini saya nggak berani jamin. Saya cuma menyampaikan saja. Loh, kok begitu Syauki? Ya, kan sama-sama ada dalam Al-Quran Syauki. Al-Quran kan sudah menjanjikan ketika sedang mengalami sakaratul maut, ruh kita berdoa kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau bisa tunda sebentar kematian yang sudah mendekati saya ini ya Allah, tunda sebentar. Kalau engkau mengabulkan doaku saat ini ya Allah, fa'asoddaqo, saya akan bersedekah yang banyak, wa akum minas solihin, dan saya akan jadi orang yang paling baik di tengah-tengah masyarakat kita ini di Setono. Kenapa sih tentang sedekah bukannya sholat, bukannya haji, bukannya baca Quran, bukan yang lain-lain? Kenapa sedekah, amal yang kita anggap sepele? Karena sedekah mampu dikasih kita rahmah dari Allah, diringankan rasa sakit sakaratul maut. Tapi sekali lagi, yang ketiga saya nggak berani janjikan, karena saya sendiri tidak tahu nanti saya meninggal dunia husnul khotimah atau nanti saya mati dalam keadaan yang su'ul khotimah. Na'udzubillah. Cuma satu yang saya jalankan, petuah dari orang tua saya Yazinuddin, jangan pernah kau janjikan sesuatu yang kau sendiri tidak tahu nanti ke depannya seperti apa. Makanya yang kalau berani janjikan ke hadapan Bapak Ibu investasi dunianya yang paling kecil, Allah berkahkan harta Bapak Ibu sekalian. Kok kamu ini berani janjikan? Karena ngapunten nggih Bu, makhluk yang ada dan bicara di hadapan Bapak Ibu malam ini adalah makhluk Allah yang hidup cuma berdasarkan dua keberkahan saja. Pertama, keberkahan doa dari orang tua dan guru-guru kula yang hadir. Yang kedua, keberkahan dari sedekah yang kula keluarkan. Oh begitu ya Syauki? Iya. Lalu investasi akhiratnya apa Syauki? Investasi akhiratnya, apapun yang Al-Quran Bapak Ibu wakafkan nanti, ketika diterima oleh para penerima-penerima wakafnya, saya pastikan bacaannya pasti nyampe kepada Bapak Ibu sampai ke yaumil hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi Syauki ada sedikit pertanyaan Syauki. Apa Bu? Saya ini nggak ngerti soal wakaf Syauki. Saya tahunya di sini yang umum sedekah. Lagi kamu bahasanya pakai wakaf segala sih. Sudahlah bahasa yang umum saja. Bilang saja sedekah. Insya Allah sama-sama kok. Kan ujung-ujungnya ngeluarin duit. Lagian kan nggak ada bedanya antara sedekah dan wakaf. Nggih apa nggih? Salah. Sangat berbeda Bu. Bapak Ibu bersedekah dititipkan ke masjid. Oleh masjid ditambahkan fasilitas biar jamaah nyaman untuk ibadah. Pahalanya memang sama. Pahalanya sama. Ya, biar jamaah nyaman ibadah. Pahalanya sama. Apapun yang jamaah lakukan di dalam masjid, Bapak Ibu kebagian pahalanya. Itu pahala orang yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan, pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Tapi nilai pahala sedekah ini hanya berjalan ketika barang yang Bapak Ibu sedekahkan masih terpakai di uswatun hasanah. Kalau barangnya sudah rusak, harus dibuang karena nggak bisa dipakai lagi, maka pahalanya berhenti sampai di situ. Itu sedekah. Lalu kalau wakaf Syauki, nah ini dahsyatnya wakaf. Wakaf yang didasari dengan akad. Apalagi kita bicara Al-Quran loh Bu. Betapapun Al-Quran yang Bapak Ibu wakafkan nanti setahun, 2 tahun, 5 tahun yang akan datang, mungkin hilang tertelan waktu, mungkin sobek, mungkin juga lapuk karena usia. Tapi selama hafalan yang menerima wakaf Al-Quran Bapak Ibu masih berjalan, maka pahalanya pun akan tetap berjalan sampai nanti di hadapan Allah di yaumil hisab. Nah makanya ngapunten, yang membedakan antara sedekah dan wakaf, sedekah nggak perlu akad, wakaf wajib berakad. Nah makanya sekali lagi dengan kerendahan hati kami ingin mengajak jamaah Masjid Uswatun Hasanah malam hari ini mau membantu saudara-saudara kita di pedalaman-pedalaman Indonesia ini untuk baik mereka memiliki mushaf Al-Quran atau paling tidak kita menolong saudara-saudara kita di pedalaman memberantas buta huruf hijaiyah di Indonesia ini. Ayo, caranya bagaimana Syauki? Caranya mudah. Nanti ketika Bapak Ibu mendengarkan penjelasan dari Ustadz Hawi, guru saya Ustadz Hawi, Bapak Ibu yang mau ikut cukup angkat tangan saja. Lalu tim kami yang akan menghampiri Bapak Ibu sekalian, mau ngapain Syauki? Kami cuma minta 3. Kami catat izin untuk catat nama, nomor telepon dan niat wakafnya. Setelah itu Syauki kapan kami tunaikan? Kapanpun ketika Allah sudah kasih Bapak Ibu keluasan rezeki untuk menunaikannya. Sebab malam hari ini kami nggak minta tunai. Malam ini Bu, kami cuma mengajak Bapak Ibu buktikan dahsyatnya hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa. Segala sesuatu berasal dari niat dan Allah pasti memberikan apa yang sudah kita niatkan. Makanya lewat keberkahan Al-Quran malam hari ini kami mengajak jamaah Masjid Uswatun Hasanah untuk ikut berpartisipasi dalam berniat wakaf Al-Quran. Insya bagaimana prosesnya nanti disampaikan oleh guru saya Ustadz Hawi. Saya izin istirahat sebentar saja, karena insya Allah pengajian kita sampai jam 3 kurang 5 menit. Oh enggak, bercanda. Ini cuma 10-15 menit paling lama. Kenapa saya bilang tolong jangan bubar dulu? Ada 2 alasannya Pak. Pertama, program kita malam ini adalah program wakaf. Maka nanti di akhir acara kami akan mengajak Bapak Ibu untuk berakad secara jamak. Yang kedua, jangan biasakan pulang sebelum ditutup sama doa. Kok begitu Syauki? Karena keberkahan satu majelis ilmu bukan saat penceramahnya lagi bicara, tapi keberkahan satu ilmu itu ada saat pembacaan doanya.
Orang tua saya mengajarkan orang yang pulang sebelum ditutup sama doa, laksana pakai baju bagus, pakai parfum, pakai dasi bahkan, tapi lupa pakai celana. Nengok ke atasnya lumayan ganteng, pas noleh ke bawah angker. Ayo Bapak Ibu, di sisa usia kita, mumpung roh belum berpisah dari jasad malam ini, jadikan diri kita masing-masing sebagai sahabat-sahabat Al-Quran. Silakan. Baik Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kami dari Badan Wakaf Al-Quran yang pertama menyampaikan jazakumullah khairan ahsanal jaza atas patungan sedekah yang insya Allah kita akan tasarrufkan untuk kegiatan safari Al-Quran, dan kalau mencukupi nanti berarti masuk kepada patungan wakaf panjenengan atas nama jamaah Masjid Uswatun Hasanah atau masyarakat Desa Setono. Setuju ya Bapak sekalian? Berikutnya mohon izin bagi panjenengan yang berkenan wakaf mandiri untuk panjenengan piyambak atau satu keluarga boleh satu paketnya di Quran itu nanti kita cetak atas nama yang berwakaf. Satu paketnya adalah 150.000 untuk cetak Quran atas nama yang berwakaf, untuk pengiriman ke pelosok, untuk membantu para dai-dai yang meninggalkan keluarganya mengajarkan Quran di pedalaman-pedalaman. Dari 150.000 itu insya Allah mengalirkan jutaan pahala. Kenapa? Karena satu Quran itu ada 1.027.000 huruf. Kalau dibaca sekali khatam saja ada 10 juta kebaikan pahalanya yang mengalir kepada panjenengan yang berniat wakaf. Kalau panjenengan berkenan nitip, malam ini niat saja, nanti kita akan salurkan seperti ini kegiatan kami di pedalaman. Tolong diputarkan Mas. Ini di daerah pedalaman yang kita lakukan karena BWA direkomendasi oleh Kemenak untuk menyiapkan Quran dan pembinaan di pedalaman. Sahabat wakaf semua, saat ini tim BWA bersama Pak Babin akan menuju desa Sungai Lisai. Kita di sana akan distribusi Al-Quran. Sungai Lisai ini merupakan salah satu desa yang ada di pelosok Kabupaten Lebong. Ini pelosok perjalanan Provinsi tim BWA Bengkulu untuk membagikan Al-Quran ke seluruh pelosok Indonesia. Tim lapangan menyusuri jalan-jalan setapak karena emang hanya akses yang seperti itu di sebagian pelosok. Ada yang aksesnya sungai-sungai. Nah ini salah satu kiranya nih lawan kita jatuh sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga besar ya. Ojek di sana ya, ojek trail itu kadang kepleset biasa katanya. Untuk mendapatkan Al-Quran. Kita lihat kondisinya memang memprihatinkan. Ini tidak ada sampulnya dan kemudian juga kalau di sini cuma juz 30 ini dan tidak ada lagi, kita lihat di depan dan di belakangnya sudah sangat memprihatinkan. Insya Allah Quran yang ada ini akan kita ganti dengan Al-Quran dari amanah daripada Wakif BWA. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sedang
naik perahu insyaallah subhanahu wa ta'ala akan bertunjuk menuju pesantren untuk anak-anak menjadi menghafal Al-Quran, bawa dan distribusi Al-Quran dengan satu karton ini 20 paket Al-Quran ya. di dalam sungai saat ini. Insyaallah semoga yang distribusi Al-Quran dan wakaf Al-Quran mendapat pahala orang-orang yang berjuang itu semua termasuk ditolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita sedang menuju perjalanan desa. Ini kalau akses lewat hutan-hutan sawit. Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sintang setelah melakukan perjalanan selama 3 jam. Sintang dan itu kali kondisi pedalaman jalannya Kalimantan Barat. Seperti para wakil semua lihat bahwasanya rintangannya yakni jalan yang berlubang. Jadi kenapa Quran di sana mahal? Karena aksesnya. Alhamdulillah titipan Quran bisa mengantarkan hidayah bersahabatnya suku-suku pedalaman. Barakallah fikum wa fihim. An la ilaha illallah. Melakukan sunatan massal untuk para mualaf tadi. Kami mengundang masyarakat di pedalaman bukan hanya bagi Quran, tapi melakukan kegiatan sosial untuk menarik mereka di masyarakat. Jadi Bapak sekalian, sekali lagi jika panjenengan berkenan berwakaf mandiri, ya, satu paketnya Rp150.000 untuk serangkaian kegiatan yang panjenengan persani tadi. Ya, jadi bukan hanya cetak Quran. Ya. Di Quran ini cetak dengan standar Kemenak, taskhih dari LPMQ, ya, Lembaga Pentaskih Mushaf Al-Quran Kemenak, dan atas nama yang berwakaf, seperti kalau panjenengan berwakaf buku Yasin ya misalnya. Nah kali ini Bapak sekalian ada hadiah khusus spesial yang insya Allah nanti akan diaturakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Sauki MZ, yakni yang berkenan berwakaf bukan hanya satu paket, tapi berwakaf